Kita akan eksplor lagi secara luas bagaimana kondisi ataupun keindahan sesuatu yang unik di wilayah Pacitan ini. Itu ada banyak anak kecil yang lagi bermain karena ini adalah musim libur ya. Nah, menikmati suasana pasir yang sangat indah di pantai Pancerdor ini. Ini ombaknya sangat luar biasa ya. Dan ini merupakan destinasi wisata pantai yang cukup terkenal. Itu banyak pengunjung-pengunjung yang sudah berdatangan karena ini hari libur begitu. Kalau kita lihat pantai ini ya, selain dengan pasirnya yang berwarna agak kecoklatan begitu, ternyata memang ada pasir yang berwarna hitam. Nah, ini warnanya hitam. Nah, bahkan kalau saya melihat ada ombaknya ini semakin membesar atau semakin ke atas ya. Loh, kondisi ombaknya seperti ini. Masya Allah, Masya Allah. Di sini juga teman-teman merupakan suatu wilayah yang berada di barat daya antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Nah, itu ada nelayan. Nah, kita coba lihat ya. Nelayan itu sepertinya ingin mencari ikan begitu ya. Dia pergi sampai nanti ke laut lepas, dan untuk awal-awal masuk ke laut lepas ya, dia harus menerjang ombak dulu ya. Jadi harus mengalahkan ombak-ombak yang terhempas dari laut. Nah, bisa dilihat teman-teman. Wih, kayak gitu loh. Coba kita zoom ya. Masya Allah. Wih, 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 wih. Loh. Jadi itu yang hal ataupun momen yang paling menegangkan ketika kapal nelayan ketika ingin pergi ke laut lepas, maka hal pertama dia harus bisa mengalahkan ombak. Wih, wih, wih. Kayak gitu loh, Rek. Wih. Nah, itu di situ sudah agak kesulitan. Sudah agak kesulitan teman-teman. Loh, itu loh. Nah, itu loh. Sampai bergoyang-goyang seperti itu, tapi nanti dia pasti akan bisa ya. Nah, itu sepertinya itu harus benar-benar dengan kecepatan penuh. Nah, di situ dia kayak seperti apa ya, sudah tahu dengan momen-momen ombak yang datang begitu ya. Tuh. Nah, dia harus berjalan agak miring dulu. Masya Allah. Kisaran jam 10 pagi kami saat ini berada di salah satu teluk yang dimana teluk ini merupakan teluk terbesar di wilayah yang berada di barat daya antara perbatasan Jawa Timur dan Jawa Barat ya. Inilah wilayah Pacitan atau daerah Pacitan. Jadi terkenal dengan nama Pantai Pancerdor, saudaraku. Jadi batu-batu di sini ini bukan merupakan batu karang alami, tapi memang batu-batu yang sengaja oleh para pengelola untuk sebagai pembatas ya. Kita coba naik teman-teman. Kita coba naik. Nah, Masya Allah. Kita coba lihat lebih dekat lagi ya keindahan di Pantai Pancerdor ini. Jadi ada beberapa cerita folklore ternyata ya. Jadi terciptanya ataupun sejarah legenda ya, legenda Pacitan itu katanya itu Pacitan itu berawal dari kata pace, yaitu sebuah mengkudu ya. Jadi pace itu kudu begitu. Yang pada saat itu di zaman itu warga ataupun orang-orang yang berada di Pacitan itu serba kekurangan pangan, sehingga mereka mengkonsumsi pace begitu untuk sekedar makan. Dan memang pace tersebut ketika dimakan katanya itu bisa membuat kenyang sampai seharian, sehingga di waktu itulah nama ataupun wilayah ini dinamakan wilayah Pacitan. Nah, seperti itu ombaknya teman-teman.
Masya Allah, ombak-ombak yang di sini ketika terhempas begitu dan menatap batu karang ataupun tebing-tebing itu, bunyinya itu sampai terdengar, dan bahkan keunikannya itu seperti bunyi mercon atau dor begitu teman-teman. Ini kami dapatkan tebing yang begitu memanjang dan tinggi begitu. Namun tebing ini adalah merupakan tebing yang berada di salah satu teluk terbesar di daerah yang bernama Pacitan. Kalau kita lihat secara seksama memang seperti itu ya, seperti gerbang begitu untuk menuju ke laut lepas atau laut selatan begitu. Ada dua tebing yang memang seperti gerbang ya, pintu gerbang begitu. Laut selatan itu memang merupakan laut yang kental dengan cerita mistisnya ya, yang terkenal dengan Ratu Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul. Jadi Blitar, Tulungagung ya, serta Pacitan juga, itu memang suatu wilayah yang dikuasai ya dalam sumber mistis ataupun spiritualnya, yang dikuasai oleh para prajurit-prajurit dari Nyi Roro Kidul. Bahkan ada beberapa sumber folklore yang menyatakan di Teluk Pacitan ini ya merupakan gerbang untuk menuju ke istana Nyi Roro Kidul, seperti itu teman-teman. Jadi itu merupakan sumber folklore saja, tidak wajib diyakini ya. Dan suasana di pagi hari kisaran jam 10, air ataupun air laut ya itu tidak begitu besar ya ombaknya, karena memang terhalang oleh sebuah teluk. Nah, kalau kita lihat di kejauhan sana itu sebuah tebing yang cukup besar teman-teman, cukup besar, membentuk semacam apa ya, semacam pintu ataupun gerbang gitu untuk menuju ke laut selatan. Nah, ini kita dapatkan banyak adik-adik, nah anak-anak yang lagi bermain pasir. Ada sesuatu yang unik bahwa di Teluk Pacitan ini atau yang terkenal dengan Pantai Pancerdol ini dibangun sebuah tempat ibadah begitu, yang mana terdapat sebuah masjid yang dibangun di atas air. Di depan kita itu terdapat sebuah tempat ibadah ya, Masjid Apung. Jadi masjid ini memang dibangun di atas air begitu. Masjid ini sangat unik sekali, namanya Masjid Apung, dan banyak sekali warga yang berdatangan begitu melihat keunikan di Masjid Apung ini. Nah, ini bergerak-gerak begitu atau bergeser teman-teman. Jadi masjid ini bergeser. Jadi gimana ya kalau ibadah begitu ya, kan kiblatnya kan berubah-berubah kalau sholat gitu ya, atau memang kalau ada orang yang beribadah, misalkan ada terdapat jangkar begitu, jangkarnya langsung ditancapkan begitu supaya tidak bergeser ya. Kalau memutar sih tidak ya teman-teman, ini hanya seperti bergeser begitu atau bergerak begitu ya. Nah, ini adalah Masjid Apung. Dari materialnya ini terbuat dari bambu ya, sepenuhnya dari bambu, ada sirap juga di pelipit-pelipitnya serta ijuk ya, dengan menggunakan atap ijuk. Nah teman-teman, masjid ini menjadi magnet tersendiri di wisata Pantai Pacitan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ternyata selain masjid ini menggunakan seperti tong begitu ya untuk mengapungkan masjidnya, ternyata ini juga ditali atau diikat dengan tambang besar seperti ini ya. Nah, ini adalah tambangnya. Di situ ada ukuran batas ketinggian air. Nah, itu di kisaran berapa, mungkin kisaran 200 ya, 280. Nah, ini satuan meter mungkin ya, satuan meter 280. Loh, ini tambangnya bisa dilihat secara jelas bahwa tambangnya ini loh
besar. Kalau kita coba naik, nah di situ merupakan sungai, dan di sini adalah merupakan hilirnya. Masya Allah, begitu indah pemandangan di Pacitan ya saudaraku. Nah, bisa dilihat secara jelas bahwa masjid ini memang bergerak begitu ya, dia bergeser. Nah, jadi ngambang loh, Masjid Apung. Nah, dia semakin ke sini loh, bergeser seperti itu.